Halo semuanya, kali ini kami melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi berbantuan aplikasi Powtoon pada kalkulus integral. Berikut ini daftar tim peneliti dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pengembangan media ini. Berikut ini terlampir capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK. Ini adalah daftar materi dan submateri yang akan dipelajari. Untuk pertemuan keempat, kita akan membahas teknik pengintegralan. Ada 3 submateri mengenai teknik pengintegralan, yaitu integral dengan substitusi, integral bentuk trigonometri, dan merasionalkan integran. Pertama, kita harus mengetahui berbagai macam bentuk standar integral seperti yang dapat teman-teman lihat pada lampiran berikut ini. Integral dengan substitusi, misal G fungsi yang terdiferensialkan dan F suatu antiturunan dari F. Jika U sama dengan Gx, maka integral Fgx G aksen X dx sama dengan integral Fu du sama dengan Fgx plus C. Berikut ini beberapa contohnya. Tentukan integral di bawah ini dengan substitusi. Nah, misalkan pada soal nomor pertama, kita perhatikan integral ini beberapa saat. Nah, karena 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X, hal ini mengingatkan dengan bentuk standar integral secant kuadrat X dx. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat, sehingga du sama dengan 2X dx, maka didapatkan hasilnya adalah 1 per 2 tan X kuadrat plus C. Nah, begitupun juga untuk menyelesaikan soal nomor 2 dan 3. Nah, lalu di sini ada contoh soal nomor 4, 5, dan 6. Kita ambil salah satunya, misalkan nomor 4. Hal ini mengingatkan dengan bentuk integral 1 per A kuadrat plus U kuadrat du, sehingga kita bisa misalkan U sama dengan 3E pangkat X, sehingga du sama dengan 3E pangkat X dx. Maka didapatkan hasilnya adalah 1 per 6 tan pangkat min 1 dikali 3E pangkat X per 2 plus konstanta. Begitupun dengan contoh nomor 5 dan 6. Selanjutnya adalah integral bentuk trigonometri. Integral bentuk trigonometri meliputi 1. Integral sin pangkat n x dx atau integral cos pangkat n x dx. Lalu ada juga integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Lalu juga ada integral sin mx cos nx dx dan lain sebagainya, dan integral tan pangkat nx dx dan integral cot pangkat nx dx, dan juga selanjutnya. Lalu juga ada rumus yang harus kita ketahui, yang dimana rumus ini sering digunakan dalam penyelesaian integral bentuk trigonometri, seperti sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, cot kuadrat x plus 1 sama dengan cosecant kuadrat x, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada integral sin pangkat nx dx atau integral cos pangkat nx dx. Jika n ganjil, maka sin pangkat nx sama dengan sin pangkat n min 1 x sin x sama dengan 1 min cos kuadrat x dipangkatkan n min 1 per 2 sin x. Dimisalkan U sama dengan cos x. Begitupun juga untuk cos pangkat nx. Nah, di sini ada contohnya, bisa teman-teman lihat. Lalu di sini ada integral sin pangkat n x dx atau integral cos n pangkat x dx. Jika n genap diubah sebagai berikut, yaitu cos pangkat n x sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2 pangkat n per 2, atau sin pangkat nx sama dengan 1 min cos 2x per 2 pangkat n per 2. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat di bawah ini. Lalu ada integral sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx.
Jika M ganjil, maka sin pangkat MX sama dengan sin pangkat M-1 dikali sin X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X pangkat M-1 per 2 sin X. Jika N ganjil, maka cos pangkat NX sama dengan cos pangkat N-1 cos X sama dengan 1 min sin kuadrat X pangkat N-1 per 2 cos X. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat. Lalu, ada integral sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx, di mana m dan n genap. Jika m dan n genap, sin pangkat mx sama dengan 1 min cos 2x per 2 pangkat m per 2. Lalu untuk cos nx sama dengan 1 plus cos 2x per 2 pangkat n per 2. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat sebagai berikut ini. Lalu di sini ada integral sin mx dikali cos nx dx dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan rumus 3 di bawah ini. Nah, untuk contohnya itu adalah integral sin 2x dikali cos 3x dx sama dengan 1 per 2 integral sin 5x ditambah sin min x dx, sehingga mendapatkan hasil akhir 1 per 10 cos 5x ditambah 1 per 2 cos x plus cos tanta. Selanjutnya ada integral tan pangkat nx dx dan integral kotangan pangkat nx dx. Nah, keluarkan faktornya sehingga tan kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x min 1 dalam kasus tangan, dan kotangan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x min 1 dalam kasus kotangan. Nah, contohnya seperti berikut ini. Lalu di sini ada integral tan pangkat mx dikali sekant pangkat nx dx dan integral kot pangkat mx dikali kosekant pangkat nx dx. Nah, jika n genap dan m sembarang, maka keluarkan faktor sekant kuadrat x atau kosekant kuadrat x. Jika m ganjil dan n sembarang, keluarkan faktor tan x dan sekant x. Contohnya pada soal nomor 1 dan 2. Nah, juga ada pada soal contoh 10 dan 11. Selanjutnya, merasionalkan integran. Nah, hal ini digunakan untuk integran yang membuat bentuk akar pangkat n dari ax plus b. Nah, kita bisa menggunakan substitusi u sama dengan ax plus b pangkat 1 per n menjadi u pangkat n sama dengan ax plus b menjadi n pangkat n u pangkat n min 1 du sama dengan a dx. Contohnya, integral dx per x min akar x. Substitusi u sama dengan x pangkat 1 per 2 menjadi u pangkat 2 sama dengan x menjadi 2u du per 2u du sama dengan dr, hingga didapatkan hasilnya seperti di bawah ini. Lalu, integran membuat bentuk. Kita gunakan segitiga siku-siku, akar a kuadrat min x kuadrat, akar a kuadrat plus x kuadrat, dan akar x kuadrat min a kuadrat. Nah, perhatikan gambar. Lalu, kita gunakan substitusi x sama dengan a sin t dan dx sama dengan a cos t dt. Nah, perhatikan gambar di atas. Nah, kita gunakan substitusi x sama dengan a tan t dan dx sama dengan a sekant kuadrat t dt. Nah, kemudian lihat lagi gambar yang di bawah ini. Kita gunakan substitusi x sama dengan a sekant t dan dx sama dengan a sekant t tan t dt. Nah, contohnya, pada contoh 5, langkah terakhir integrasi dari bagian T ditangani dalam soal nomor 56 pada bagian 7.1. Sekarang, tan T sama dengan X per 3, yang menunjukkan segitiga pada gambar 3. Dari situ kita simpulkan bahwa bagian T sama dengan akar 9 ditambah X kuadrat per 3. Jadi, hasilnya adalah ln akar 9 ditambah X kuadrat ditambah X plus konstanta. Nah, cara yang sama juga digunakan dalam menyelesaikan soal pada contoh nomor 6, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1,37. Nah, di sini kami memiliki beberapa latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Terima kasih.